Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Bagaimana? Semoga kabarnya sehat selalu. Kali ini izinkan kami mempresentasikan tentang mata kuliah perawatan mesin yang diajar oleh Bapak Dedik Romahadi. Bagaimana kabarnya Pak Dedik? Semoga sehat selalu. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang presentasi dari perawatan mesin CNC milling. Izinkan kami memperkenalkan anggota tim dari kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Bima Ralendi Akbar. Lalu ada rekan saya, Muhammad Al-Fatah. Bagaimana Mas Al-Fatah? Alhamdulillah baik, Mas. Lalu ada Mas Rizaldi, ada Baik, Mas. Oke, dan satu lagi ada Mas Fendi Eka Arianto. Arianto ya? Ya, hadir Mas Aril. Siap. Oke. Baik, semoga sehat selalu ya Mas semuanya ya. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Semangat, semangat. Di pembahasan presentasi kali ini ada 5 poin utama yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama adalah informasi umum, lalu ada jenis mesin CNC, yang ketiga adalah mesin apa saja sih jenis-jenis mesin CNC milling, lalu yang keempat ada metode perawatan dari CNC milling, dan yang kelima adalah kerusakan dan juga cara perbaikannya dari mesin CNC milling. Baik, dari poin yang pertama, saya persilahkan untuk Mas Al-Fatah. Silakan mempresentasikan materinya, Mas Al-Fatah. Ya, baik. Terima kasih Persilahkan. Mas Aril atas waktunya. Kita masuk ke informasi umum. Slide selanjutnya, Mas. Ada dari pendahuluan. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam hal ini, komputer telah diaplikasikan ke dalam alat-alat mesin perkakas, diantaranya seperti mesin bubut, mesin fräs, mesin scrap, maupun mesin bor. Hasil perpaduan teknologi komputer dan teknologi mekanik inilah yang selanjutnya dinamakan CNC atau Computer Numerically Control. Sistem pengoperasian CNC ini digunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Secara umum, konstruksi mesin perkakas CNC ini ada dua, yaitu sinkronisasi antara komputer dan mekaniknya. Lalu, dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional yang starf dan sejenis, mesin perkakas CNC lebih unggul, baik dari segi ketelitian, ketepatan, fleksibilitas, maupun dari kapasitas produksi. Selanjutnya, Mas. Lalu masuk sejarah mesin CNC. Lahirnya mesin CNC komputer numerical atau komputer numerical control bermula dari tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts. Lalu pada tahun 1973, mesin CNC masih sangat mahal, sehingga masih sedikit perusahaan yang mempunyai keberanian dalam mempelopori investasi dalam teknologi ini. Lalu dari tahun 1975, produksi mesin CNC mulai pesat. Perkembangan ini dipacu oleh perkembangan mikroprosesor, sehingga volume unit pengendali dapat lebih ringkas. Sampai saat ini, penggunaan mesin CNC hampir terdapat di segala bidang, dari bidang pendidikan maupun riset, dan menghasilkan berbagai hasil penelitian yang bermanfaat, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, sudah banyak dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat banyak. Selanjutnya, Mas. Lalu masuk ke pengertian mesin CNC. Mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau perintah gerakan yang menggunakan angka dan huruf. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang sebelumnya, di mana mesin perkakas biasanya dikontrol dengan mesin manual ataupun putaran tangan. Selanjutnya, Mas. Lalu kita masuk ke jenis-jenis mesin CNC. Secara garis besar, mesin CNC
Ada beberapa, di antaranya ada dua, yaitu mesin CNC milling dan mesin CNC turning. Selanjutnya, lalu kita akan berfokus pada mesin CNC milling. Mesin CNC milling ini adalah mesin milling di mana pergerakan meja mesin, sumbu X dan sumbu Y, serta spindle atau rumah cutter dikendalikan oleh suatu program. Program tersebut berisi langkah-langkah perintah yang harus dijalankan oleh mesin CNC. Program tersebut bisa dibuat langsung pada mesin CNC, baik dari huruf per huruf, angka per angka, yang hasil programnya disebut dengan program NC atau numeric control. Namun, pembuatan program NC dengan cara manual langsung pada mesin CNC ini mempunyai kelemahan, yaitu waktu yang dibutuhkan sangat lama. Lalu akurasinya tidak terjamin, mesin tidak bisa digunakan pada saat pembuatan program NC berlangsung. Sehingga pembuatan program NC ini lebih disarankan menggunakan PC atau portable komputer dengan software khusus, contohnya CAM atau Computer Aided Machining atau Computer Aided Manufacturing. Selanjutnya, Mas. Lalu selanjutnya pada bagian mesin CNC milling akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bima Aril. Silakan Mas Aril. Terima kasih atas waktunya Mas Al-Fatah. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang bagian mesin dari CNC milling. Baik, ada beberapa bagian utama dari mesin CNC milling, yaitu ada bagian spindle, bagian rangka, bagian alat tool changer, bagian badan mesin, bagian meja kerja, dan bagian coolant tank. Kali ini saya akan memperjelas bagiannya satu persatu. Yang pertama adalah rangka. Di sebelah kirinya ada contoh gambar dari rangka. Apa sih itu rangka? Rangka itu adalah struktur utama yang menyangga mesin milling atau mesin frais untuk membantu dan memberikan stabilitas dan juga meredam getaran. Biasanya juga dilengkapi dengan kolom atau base yang dapat dilepas. Dan bagian kedua adalah kolom atau badan mesin. Kolom atau badan mesin adalah merupakan sebuah penopang atau tempat kedudukan dari bagian-bagian mesin, seperti bagian lengan, bagian spindle, bagian lutut, bagian tuas-tuas, dan juga merupakan rumah dari roda gigi transmisi, juga rumah bagi motor penggerak berserta puli-pulinya. Nah, lalu ada bagian spindle. Berikut di sebelah kiri ada contoh gambar dari bagian spindle. Apa sih itu spindle? Spindle adalah merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau frais, sehingga pisau frais dapat berputar dan mulai memotong benda kerja, sehingga proses manufaktur bisa dilakukan. Lalu ada bagian dari meja kerja mesin. Meja kerja mesin adalah alas yang kokoh untuk mencekam benda kerja secara langsung. Juga dapat digunakan untuk memasang perlengkapan seperti ragum atau juga aksesoris mesin lainnya yang berfungsi untuk menahan benda kerja di tempatnya, sehingga sebagian besar dari meja itu menggunakan T-slot. Kenapa menggunakan T-slot? Karena untuk mempermudah pencekaman dari meja ke ragum atau biasa disebut vise, dan juga mempermudah agar aksesoris-aksesoris perlengkapan mesin CNC lainnya dapat menempel dengan kuat di meja kerja mesin CNC tersebut. Lalu ada tool changer. Alat tool changer otomatis atau ATC adalah sebuah perangkat di mesin CNC milling yang dapat bekerja secara otomatis, melakukan perubahan alat potong antara spindle dan juga alat pada magazine sesuai dengan perintah yang diberikan oleh sistem CNC tersebut. Yang terakhir adalah bagian dari coolant tank. Coolant tank adalah bagian dari mesin CNC yang berfungsi untuk menyimpan cairan pendingin mesin tersebut. Kenapa ada coolant? Karena fungsi coolant tersebut adalah untuk membantu memperpanjang masa pakai alat potong, karena memberikan efek penurunan suhu saat proses permesinan sedang berlangsung, sehingga suhu tetap terjaga pada suhu yang ideal.
Bagaimana sih cara kerja dari mesin CNC? Kali ini saya akan memperjelas bagaimana cara kerjanya, yaitu yang pertama adalah kita harus membuat gambar kerja terlebih dahulu dengan cara manual atau cara yang lebih modern dengan cara menggunakan aplikasi AutoCAD. Setelah muncul gambar kerja, lalu gambar bisa dicek dengan aplikasi yang bernama CAD tersebut, lalu bisa diubah menjadi CAM. Setelah CAM diproses, lalu akan memunculkan G-code atau kode-kode mesin CNC yang akan nanti diatur oleh operator. Lalu setelah muncul G-code, yaitu langkah ketiga adalah operator akan memberikan program pada mesin. Lalu operator juga harus sudah memahami gambar kerja dari komponen yang akan dibuat pada mesin tersebut. Dan langkah terakhir, jika semua langkah-langkah tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka program dilanjutkan dengan eksekusi ke mesin CNC dan dapat dilakukan program start sehingga mesin CNC dapat bekerja dengan seharusnya. Lalu akan saya berikan materi selanjutnya untuk dijelaskan oleh Saudara Rizaldi. Dipersilakan Saudara Rizaldi. Baik, Mas Ariel, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang metode perawatan mesin CNC milling. Metode perawatan mesin milling dan pusat permesinan multisumbu aksis sering melakukan beberapa pekerjaan permesinan. Banyak diantaranya adalah pemotongan, pembentukan kontur, dan pembuatan lubang yang memiliki kompleksitas tinggi, dikarenakan tingkat performa yang tinggi dan waktu panjang dalam beroperasi, dan waktu pemotongan yang dibutuhkan untuk material dan komponen metal berbeda. Perawatan preventif dan perawatan rutin diperlukan. Selanjutnya, hal ini akan membantu mesin CNC untuk memiliki umur pakai yang lebih lama, dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan tetap menjaga akurasi dan kualitas komponen yang diproduksi. Next. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari perawatan rutin pada mesin CNC. Yang pertama adalah membantu untuk meningkatkan secara teratur profitabilitas perusahaan. Yang kedua, mencegah mengurangi downtime dari mesin dan proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan dan menjaga produktivitas dari mesin. Yang keempat, menjaga performa pabrik Anda dalam jangka panjang. Yang kelima, memastikan kelangsungan akurasi dan fleksibilitas dalam operasi permesinan. Next. Lalu untuk selanjutnya, yang keenam, next. Yang keenam adalah memperpanjang umur pakai baik mesin dan alat potong. Lalu yang ketujuh, meminimalisir atau menghilangkan resiko tabrakan, crash atau insiden yang dapat membahayakan operator. Yang ke-8, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan lebih sedikit material dan mengurangi BRAM atau scrap dari proses produksi. Yang terakhir adalah mengurangi dan menghindari biaya reparasi yang tinggi dari kerusakan dari mesin yang di luar ekspektasi. Next. Nah, yang selanjutnya adalah daftar periksa pemeliharaan preventif harian atau mingguan untuk mesin CNC milling. Yang pertama, pengecekan jumlah atau ukuran coolant sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kedua, pengecekan alat potong pada ATC. Lalu yang ketiga adalah pengecekan sistem hidrolik apabila ada kebocoran, bisa diperbaiki. Yang keempat, pengecekan suplai tekanan udara dan memastikan kebersihan dan kekeringannya.
Next. Yang kelima adalah pengecekan lubrikasi komponen yang bergerak pada mesin. Yang keenam adalah memastikan bahwa poros penggerak spindle, pencekam, cuks, dan part bergerak lainnya telah dibersihkan menggunakan sikat atau disiram menggunakan air pendingin coolant. Yang ketujuh adalah pengecekan pompa pneumatik dan cuks pneumatik. Yang ke-8 adalah pemeriksaan memastikan jika drum atau chips dibersihkan tapi tidak ditiup dengan udara bertekanan untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya adalah daftar periksa pemeliharaan 3 bulan quarterly atau semi tahunan untuk mesin CNC milling. Yang pertama adalah membersihkan coolant. Yang kedua adalah membersihkan chucks atau jaw. Nomor 3 adalah pemeriksaan kerataan pada mesin. Yang keempat adalah pemeriksaan radiator. Yang kelima, pembersihan tangki hidrolik. Yang keenam adalah melakukan lubrikasi kembali. Yang selanjutnya adalah daftar periksa pemeliharaan tahunan untuk mesin CNC milling. Yang pertama adalah periksakan poros penggerak spindle mesin untuk kondisi radial atau isu end play. Yang kedua adalah periksakan silinder pencekam atau chucks untuk gerakan berlebih akibat aus yang silinder run out. Yang ketiga adalah periksakan kepala lepas atau tailstock untuk pergeseran kesejajaran dan fungsional dari wheel. Yang keempat adalah periksalah kesejajaran turret pada ATC dan linglinasi. Yang kelima adalah periksa seluruh mesin jika ada kebocoran dan udara bertekanan atau oli. Yang keenam adalah periksakan kepala tetap atau headstock jika ada kerusakan atau pergeseran kesejajaran dan konus poros penggerak atau spindle pada mesin milling. Yang ketujuh adalah mintalah distributor atau supplier Anda pengecekan gips aksis atau sumbu XYZ dan mengoreksikan jika diperlukan. Periksa dengan cara yang sama fungsi meja sumbu keempat Anda. Yang terakhir adalah mintalah distributor atau supplier untuk menjalankan program backlash, yaitu untuk memeriksa backlash dari sumbu X, Y, dan Z untuk mengoreksi jika diperlukan. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mas Aril. Baik, terima kasih dari Mas Rizaldi. Untuk kali ini materinya saya serahkan kepada saudara Mas Fendi Eka. Dipersilakan Mas Fendi. Baik Mas Aril, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi. Di sini akan disampaikan terkait kerusakan dan perbaikan pada mesin CNC milling. Jadi memang kita kadang bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok mesin bisa rusak? Padahal di atas tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu sudah ada beberapa preventive maintenance ya, mulai dari hariannya, mingguannya, bulannya sampai tahunnya itu udah ada. Namun kok bisa sih gitu mesin itu bisa rusak gitu? Nah itu yang menjadi pertanyaan atau yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ketika mesin itu mengalami kerusakan, sebuah perusahaan itu akan terganggu ya, terutama dalam proses produksi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, adanya perbaikan yang akan dilakukan jika suatu mesin, khususnya pada di sini itu mesin CNC milling, jika terjadi kerusakan itu akan diperbaiki. Nah, yang pertama ini adalah motor penggerak. Jadi di mesin CNC itu ada beberapa komponen, banyak mungkin ya.
Akan tetapi di sini salah satunya adalah yang kita bahas adalah motor penggerak utama. Nah, pada motor penggerak utama ini, karena ini motor ya, jadi dia yang utama gitu. Ya, ini ada beberapa kerusakan yang ditemukan. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada tegangan rendah. Nah, tegangan rendah ini adalah penyebabnya sumber tenaga yang masuk ke motor pembangkit rendah sehingga tidak sanggup membangkitkan motor pembangkit. Hal ini tentunya akan mengganggu proses operasi dari mesin CNC sendiri. Terus ada sekring, coil, arus yang masuk. Nah, itu terus ada trouble juga pada kontak limit sheet. Nah, itu adalah beberapa kerusakan atau problem pada sistem kelistrikan. Nah, untuk mengantisipasi itu atau jika nanti terjadi kerusakan harus diperbaiki, dimulai dari pengecekan wiringnya, terus pengecekan tegangan-tegangan yang ada pada mesin CNC-nya, terutama pada sambungan-sambungan atau kontak, fuse, segala macam itu harus dilakukan pengecekan. Next. Selanjutnya ada salah satu bagian lagi dari mesin CNC milling, yaitu eretan. Nah, di eretan ini sangat penting juga karena eretan ini mempengaruhi hasil dari benda kerja yang akan kita buat gitu ya. Di sini ada beberapa problem atau kerusakan yang ditemukan. Yang pertama yaitu eretan itu terlalu berat. Nah, jika eretan ini terlalu berat, maka harus dilakukan pemeriksaan pada eretan tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah untuk baut-baut penyetel kerapatan. Nah, hal ini jika terjadi hal seperti itu, maka harus dilonggarkan baut-baut tersebut gitu. Karena nanti akan mempengaruhi dari hasil pekerjaan yang didapat si mesin CNC-nya tersendiri. Terus yang ketiga yaitu eretan sangat berat saat meluncur. Nah, hal ini tentunya harus dilakukan pemeriksaan juga pada eretan, karena jika tidak dilakukan pemeriksaan, maka hasil pekerjaan akan tidak rata gitu. Terus ini yang nomor 4 adalah hasil pekerjaan tidak merata ya. Kita balik lagi, itu adalah problem yang ditemukan dari 1, 2, 3, 4 tadi ada kaitannya dengan hasil pekerjaan tidak rata, karena eretan itu sendiri itu sangat mempengaruhi dari hasil yang didapatkan oleh si benda kerjanya ini. Jadi baiknya seperti apa? Jadi untuk eretan ini harus dilakukan beberapa pemeriksaan ya, mulai dari penyetelannya, terus dilakukan pengecekan tiap komponennya sehingga ketika nanti beroperasi eretan ini dapat beroperasi dengan lancar seperti itu. Selanjutnya next. Berikutnya adalah sistem failure. Yang di mesin CNC ini terdapat problem lagi yaitu sistem failure, yaitu di sistemnya, karena si CNC ini ada menggunakan computerized. Jadi salah satu yang ditemukan di sini adalah operator salah memasukkan program. Nah, hal ini tentunya sangat beresiko jika sampai operator ini salah memasukkan program perintah ya. Karena harusnya sebelumnya itu operator ini harus dilakukan seperti sosialisasi, training, nah, sehingga kerusakan seperti salah program itu tidak terjadi lagi. Terus berikutnya itu di sistem atau mesin CNC ini adanya terjadi benturan keras di spindle ya. Hal ini sangat berbahaya terutama untuk benda kerjanya, karena jika pada spindle terjadi benturan maka benda kerja akan rusak. Nah, hal ini menyebabkan sistem sensor yang kotor atau tidak bekerja sehingga membuat sistem menjadi rusak. Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka harus dilakukan yaitu menginstal ulang sistem kembali. Next. Nah, ini adalah salah satu problem yang ditemukan pada mesin CNC yang terakhir, yaitu kerusakan hidrolik pneumatik. Jadi ini sangat beresiko juga, walaupun tidak terlihat, tapi ini sangat berpengaruh pada
proses atau ketika mesin CNC itu beroperasi. Nah, di sini ada rangkaian sederhana terkait hidrolik ya. Jadi terus ke kanan ini ada gambar salah satu sambungan atau jalur hidrolik pada mesin CNC. Apa sih gitu akibatnya jika kebocoran ini terjadi gitu. Nah, ini di gambar bawah ini sangat terlihat ya. Sebenarnya tanda-tanda itu bisa kita kenali dulu ya. Mulai dari misal ada sambungan atau selang atau pipa yang mungkin itu mengalami cacat gitu. Terus adanya rembesan gitu. Hal-hal tersebut kita bisa kenali dulu. Jadi harusnya sebelum itu hidrolik itu mulai kerusakan, kita harus mengenali dulu untuk gejala-gejalanya. Jika itu tidak tertangani, maka apa yang terjadi ada di bawah gambar yang selanjutnya itu, maka akan bocor sehingga ketika mesin beroperasi hidroliknya itu bisa muncrat keluar gitu ya, karena tekanan yang sangat tinggi terus mesin beroperasi sehingga hal ini mengganggu operasional. Akhirnya apa, di lantai itu banyak cairan hidrolik ya yang berceceran. Hal ini tentunya mengganggu operasional, terus dari segi produktivitas dari mesin itu sendiri juga kurang bagus karena terjadi kerusakan terutama di hidrolik ini. Jadi harapannya sih adanya kita mengenali gejala problemnya dahulu itu nantinya kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi. Next. Baik, Mas Aril, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Aril. Baik, di sini terima kasih juga Mas Fendi atas waktunya. Di sini saya ambil alih kembali. Untuk kesimpulan dan saran, di sini Saudara Al-Fatah akan menjelaskan. Bagaimana Saudara Al-Fatah? Apa sudah bergabung? Ya, terima kasih Mas Aril atas waktunya. Kita masuk ke materi terakhir yang dapat kami sampaikan dari perawatan CNC milling ini, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Ya, dari kesimpulan, seperti yang sering dibicarakan, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sama seperti tubuh manusia, menjaga mesin CNC dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik, maka akan memastikan umur, akurasi, dan produktivitas mesin dalam penggunaan jangka panjang. Menggabungkan jadwal pemeliharaan rutin adalah sebuah keharusan bagi pabrik atau bengkel yang menggunakan mesin CNC dalam proses produksi mereka. Di luar dari menjaga mesin dalam kondisi siap bekerja, penting juga untuk berinvestasi pada mesin CNC yang mudah untuk dirawat dan mempunyai dukungan purna jual yang baik. Next. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, perlunya pengembangan dalam kesadaran dan pengetahuan akan perawatan dan perbaikan mesin CNC. Karena akan berdampak besar ke depannya, mulai dari terciptanya tujuan produksi dan juga menambah lifetime dari mesin CNC tersebut. Dan yang kedua adalah kegiatan preventif maintenance yang baik akan mengurangi frekuensi yang besar dari kerusakan yang terjadi pada mesin CNC milling ini. Next. Mungkin Baik. itu yang bisa kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Al-Fatah. Mungkin di sini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih juga untuk Mas Rizaldi dan Mas Fendi telah menjelaskan materinya masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Dedik atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila kami ada kesalahan. Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.